kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Panel saat ini memperlihatkan kepada kita sebuah tempat terdalam di dungeon ini, di mana sepanjang lorong terlihat banyak sekali bercak darah, dan itu adalah darah dari para hunter yang diseret ke tempat persembunyian para monster Daemon. Daemon yang membawa para hunter, kita sebut saja namanya Yonges. Dia berkata, "Yuhu, bahan bakar didapatkan saudaraku." Monster yang lain kita sebut apa ya? Astaroth gitu aja kali ya. Dia berkata, "Oh, kau sudah kembali ya dek, tak kukira kau cepat kali." Oh ya, gerbangnya nih akan segera terbuka dan para Daemon yang lain akan terpanggil. Jadi daripada kau gabut, mending atur kayu bakar sono. Dengan ini kita seharusnya bisa membuat Stardust tanpa kendala. Iblis yang lain kita sebut saja namanya Beelzebub. Dia berkata, berkat utusan dewa, mereka yang sangat baik hati itu memberitahu kita cara memproduksi item ini, Stardust. Ya, bola ini sangat sesuatu. Yonges membalas, "Aku setuju, mereka utusan dewa sangat berjasa untuk hidup kita. Berkat adanya Stardust, Daemon low rank seperti kita memiliki kesempatan untuk menjadi kuat." Ketika para Daemon ini saling berbincang santai, mereka secara tiba-tiba merasakan ada seseorang yang sedang menuju ke tempat ini. Gak lama setelah itu, Suho datang dengan mendobrak pintu itu. Yang gokilnya, dobrakan tersebut membuat pintu itu terlempar ke arah para Daemon. Dengan sigap, Yonges langsung menebas pintu yang terlempar ke arahnya. Sejenak, Suho terdiam terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bergumam, mereka monster tipe Daemon ya. Lalu benda-benda di belakang itu apa ya? Oh, manusia, Mistborn. Kenapa mereka mengikat beberapa Mistborn dan membakarnya? Apa ini semacam ritual kah? Tapi untunglah para hunter masih aman, belum diapa-apain. Di saat Suho terdiam memikirkan semua ini, secara mengejutkan sebuah tebasan pedang Yonges sudah ada tepat di leher Suho. Akan tetapi Suho adalah MC, jadi tak mungkin dia tewas dengan cara seremeh itu. Beliau dengan mudah dapat menghindari sebuah tebasan yang udah ada di depan lehernya. Tentunya Yonges terkejut dengan refleks luar biasa manusia di hadapannya. Sembari mengepalkan bogomnya, Suho bertanya, "Apakah kau yang telah menghabisi para hunter?" Sambil mengatakan itu, Suho melepaskan pukulannya. Duar. Sayang beribu sayang, pukulan MC kita masih bisa ditangkis Yonges dengan pedangnya. Mengerti bahwa Suho bukanlah musuh yang bisa diremehkan, Astaroth dan Beelzebub, mereka mulai mengeluarkan Stardust dan berniat membantu Yonges. Di sisi yang lain, Suho masih terus maju menyerang dan melepaskan pukulan demi pukulan. Sedangkan Yonges sendiri cuma bisa bertahan dari gempuran MC kita. Di tengah duel itu, Beelzebub tiba-tiba ikut nimbrung dengan membawa tinju Happy Birthday. Sayangnya pergerakan Suho sangat gesit. Beliau dapat menghindari serangan kejutan tersebut. Namun ternyata hal itu sudah mereka prediksi, karena di saat yang sama Astaroth sudah menyambutnya dengan petir Chidori Sasuke. Dalam sekejap tubuh Suho kesetrum listrik PLN. Tak berhenti sampai di situ, Yonges juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia datang mendekati tubuh MC kita yang tak bisa bergerak dan melepaskan tebasan pedangnya. Di sisi yang lain, meski dengan penuh perjuangan dan sakit yang dia rasakan, Suho mencoba mengatakan, "Arise." Dalam sekejap muncul beberapa makhluk summon yang menghalangi Yonges untuk menyerang Suho. Sontak skill yang baru saja digunakan Suho membuat Astaroth sangat terkejut, dan tanpa sadar Daemon ini beberapa sepersekian detik menghentikan arus listriknya. Tentunya kelengahan itu tak disia-siakan oleh MC kita. Beliau lantas menarik jubah Astaroth dan melemparkannya. Melihat itu, Beelzebub berkata, "Ya, tidak salah lagi. Itu adalah kemampuan dan otoritas dari Shadow Monarchs yang kita lihat pada hari di mana para Daemon dibasmi." Di satu sisi yang lain, Yonges masih terus mengayunkan senjatanya dan menghabisi para Shadow Squad. Yonges berkata, "Kau benar Beelzebub-san, tapi skill pemuda ini jauh lebih lemah dari Shadow Monarchs." Mencoba meyakinkan rekannya, Yonges berkata, "Minasan, pemuda ini bukanlah Shadow Monarchs, jadi kita tak perlu takut padanya." Sedangkan Suho sendiri menatap tajam lawannya sambil bergumam, "Kurasa kekuatan para Daemon itu lebih lemah daripada Brogy. Sebenarnya jika aku melawan mereka satu persatu, maka pertarungannya pasti bisa diselesaikan dengan cepat.
namun akan sulit untukku jika mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Seandainya juga aku terus membangkitkan para goblin, bukankah itu sama saja aku hanya membuang-buang mana sihirku? Apakah aku harus menggunakan cara itu? Sejenak Suho mengingat bahwa dirinya masih menyimpan mayat Broky di dalam Shadow Dungeon. Suho sadar Broky sangat membenci antek-antek Itarim karena telah mengendalikannya. Dengan kesimpulan itu, MC kita yakin kalau Broky dibangkitkan kembali, maka beliau akan mengamuk dan membantunya melawan mereka. Suho pun mulai menyalurkan otoritas kekuatan ke Shadow Dungeon. Suho berkata, "Broky, jika kau memiliki penyesalan, maka aku akan memberimu kesempatan untuk mengamuk dan bertarung." Menanggapi panggilan itu, Broky pun keluar ke permukaan dan menjadi Shadow Squad-nya Sung Suho. Di sini Broky memiliki rank normal. Meski begitu, raungan hyena ini dapat membuat seluruh penjuru tempat bergetar. Ketika melihat sosok yang familiar tersebut, Astaroth berkata, "Bukankah itu Broky si hyena? Jadi pria ini yang telah mengalahkannya ya? Menarik." Di sisi yang lain, Suho menatap tajam lawannya sambil berkata, "Aku, Grey, dan Broky. Dengan ini perbandingan jumlah kita dengan musuh jadi sama." Beru membalas, "Suho sama, di sini ada aku loh. Kenapa kau tak menghitungku?" Tak menghiraukan ucapan Beru, Suho bersama Broky langsung maju menyerang ke arah 3 demon tersebut. Di saat mereka sedang baku hantam dari gate yang dibuat Astaroth, keluar sosok demon wanita berambut panjang dan berwarna ungu. Ya, sesuai tebakan kalian, demon itu adalah Esil. Esil berkata, "Siapa yang mencaman diriku? Apa ini ulah demon yang ingin menghabisiku? Lalu kenapa ada Shadow Squad Jinwoo sama di sini?" Kepala Esil dipenuhi segala penutannya tentang semua ini. Sementara itu, Broky sedang asik melawan Beelzebub, sedangkan Suho, beliau berhadapan dengan Yonges. Di situ, bogem Sung Suho terus dilancarkan dan Yonges membalasnya dengan tebasan pedangnya. Tapi tak perlu waktu lama, Suho berhasil mendaratkan tendangannya ke perut Yonges, dan hal itu membuat demon itu tersedak muntah darah. Kesempatan emas untuk mengakhiri pertarungan tak disia-siakan oleh Suho. Dan dengan bogem yang dipenuhi kekuatan seorang MC, Suho berkata, "Dengan satu pukulan ini, tamat sudah riwayatmu." Namun sebelum pukulan itu mengenai targetnya, tiba-tiba Astaroth ikut join war dengan melepaskan petir Chidori Sasuke Naruto. Untungnya MC kita menyadari bahaya itu dan langsung menghindarinya. Memahami betapa sulitnya pertarungan ini, Suho bergumam, kombinasi serangan para demon itu cukup merepotkan. Kalau pertarungan ini bertahan lebih lama lagi, maka aku pasti kehabisan mana sihir duluan. Bahkan Broky yang sekarang jauh lebih lemah daripada wujud aslinya. Tak kusangka, Broky sepertinya juga sudah mencapai batasnya. Sial, aku harus segera cepat mengatasi kebuntuan ini. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba datanglah Esil di hadapannya. Di situ Esil berkata, "Aku punya satu pertanyaan padamu. Di mana Sung Jinwoo sama?" Di sisi yang lain, ketika melihat sosok Esil yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Suho bertanya-tanya, dari mana wanita ini berasal dan kenapa dia mencari ayahku ya? Sementara Beru menatap Esil dengan pandangan yang sangat sinis. Beru pun berkata, "Oi, apa yang kau lakukan di sini?" Ketika mendengar suara dari Beru kecil itu, Esil tak bisa menyembunyikan perasaan haru dan bahagianya. Dia berkata, "Apa kau Beru? Lalu kenapa tubuhmu jadi mungil begini? Lantas, di mana Sung Jinwoo sama? Dan siapa laki-laki yang sedang bersamamu itu?" Beru membalas, ceritanya sangat panjang, tapi reuni kita dilanjutkan nanti saja ya. Selagi kau di sini, ku minta padamu urus demon yang ada di sana." Melihat lawannya yang lagi asik ngobrol, Yonges dan Astaroth tak menyangka bala bantuan telah tiba, dan hal ini semakin menyulitkan pertarungan mereka. Dengan kesimpulan itu, Yonges dan Astaroth, mereka berdua berniat melenyapkan Esil terlebih dahulu, di mana Astaroth bersiap dengan petirnya, sementara Yonges langsung melesat menebas lawannya. Sejenak Suho berkata, "Demon wanita ini sepertinya terluka." "Beru, apa kau yakin dia bisa menghadapi mereka sendirian?" Beru menjawab, demon tingkat rendah tidak sebanding dengannya. Wanita itu bernama Esil. Dia adalah anak perempuan tertua dari satu-satunya klan bangsawan Iblis Radir. Walau dia terlihat lemah, Esil bisa dibilang sebanding dengan Hunter rank S. Terkejut dengan ucapan Beru, Suho bergumam, "Apa katamu? Rank S? Itu artinya aku bisa melihat orang kuat bertarung secara langsung ya?" Duar. Saat kedua senjata telah berbenturan, mirisnya Esil yang terlempar dengan pose konyolnya. Ekspektasi yang tak sesuai realita ini membuat Suho kecewa.
Sedangkan Beru yang sudah terlanjur malu, dia pun memarahi Esil. "Woi, kenapa kau menjadi sangat lemah begini? Bahkan jumlah manasirmu tak terasa sama sekali loh." Beru bertanya dan Esil menjawab, "Sekitar setahun yang lalu, para Daemon mulai memberontak. Tak peduli, sebaik mungkin klan kami bertarung melawan mereka. Yang ada, klan Radir dan juga keluargaku sendiri tak dapat membendung tsunami amarah para Daemon. Dan alasanku masih hidup karena semua orang melindungiku. Dan sialnya, aku kehilangan kekuatanku karena darahku terus-terusan diambil oleh mereka. Jadi Beru, bisakah kau membagikan kekuatanmu?" Beru membalas, "Cuy, enak saja, jangan ngarep delu." Heran perdebatan dengan dua individu nggak guna ini, Suho bergumam. Kini di kubuku ada dua orang yang telah kehilangan kekuatannya. Menyusahkan saja. Tentunya obrolan Suho dan kawan-kawan ini terdengar oleh para Daemon, dan hal itu membuat mereka terkejut. Para Daemon tak mengira Esil adalah Daemon dari keluarga bangsawan. Mengetahui hal ini pula, Beelzebub dan yang lain pun makin bersemangat. Mereka berambisi untuk mendapatkan Esil demi dapat meminum darah perawan Ting-Ting dari keluarga Daemon bangsawan. Di sisi yang lain, Suho tak mau memperpanjang sandiwara ini. Beliau ingin segera cepat mengakhiri pertarungan konyol tersebut. Suho berkata, "Andai aku bisa melawan satu persatu, mungkin pertempurannya tak selama ini." Mencoba meringankan beban Suho, Beru pun menggunakan kemampuannya setelah memulihkan sedikit mananya. Dengan skill Hard Order yang diarahkan pada Esil, dan dalam sekejap, stats Esil meningkat sebesar 50%. Malangnya skill itu juga memberikan efek samping, yaitu kegilaan pada jiwa Esil. Bak mandor kuli bangunan, Beru berkata, "Majulah, dasar demon wanita tak berguna. Ikizo Temera, serang mereka." Merespon perintah master barunya, Esil berlari penuh semangat menuju lawannya. Melihat itu, Suho bergumam, demon itu terlihat sangat menyedihkan. Meski begitu, dia membuatku bisa melawan satu persatu dari mereka. Ya, inilah kesempatan yang tak boleh kusia-siakan.